Baik, Pak. Oke. Sekarang ini saya rada sibuk ya, soalnya hari terakhir upload proposal. Jadinya banyak yang nyari. Oke. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Soal kelima itu apa? Soal kelima itu membeli meja kasir, kalkulator, kursi duduk, rak swalayan, etalase, kipas angin, dan lain-lain perlengkapannya. Oke, kita lihat dulu datanya di soalnya ya. Oke, meja kasir itu masuk ke peralatan. Oke. Untuk kalkulator itu nggak masuk ya. Kalau kursi duduk itu masuk ke kursi duduk ini nggak ada ya. Bukan masuk ke peralatan, bukan masuk ke perlengkapan ya. Oke. Berarti rak swalayan, kalau rak swalayan itu masuk ke perlengkapan. Berarti masuk ke perlengkapan. Kalau etalase ini masuk ke perlengkapan juga. Kipas angin nggak masuk kipas angin. Ya, nggak masuk. Lain-lain perlengkapan juga nggak masuk. Berarti di sini yang terrecord atau terdata itu cuma meja kasir sebagai peralatan, rak swalayan sama etalase sebagai perlengkapan. Oke, kita sekarang data ya. Oke, sekarang kita data dulu yang pertama. Pertama meja kasir. Oke. Berarti kita masukkan ke dalam pembelian ya. Karena kita membeli perlengkapan. Jadi pembelian, setelah pembelian kita masukkan ke nggak ada permintaan barang, permintaan penawaran harga nggak ada. Jadi kita langsung masukkan ke penerimaan barang. Oke. Nah di sini sudah muncul penerimaan barang. Kalau sudah, kita tambahkan ke baru, membuat data baru. Nah, sekarang kita tulis pemasoknya itu dari mana. Oke. Kita tulis pemasoknya dari mana. Kita pilih baru, karena belum ada pemasok. Lalu ini vendor, ini company, ini general, perusahaannya kita tulis nama perusahaannya, yaitu Toko Serba Lengkap. Toko Serba Lengkap. Toko Serba Lengkap. Oke. Kalau udah kita rekam. Setelah kita rekam, kita oke. Gitu. Oke, belum saya lanjutkan ya. Jadi diisi ini ya. Ini yang ketinggalan diisi dulu ya.
Masalahnya itu. Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau ada yang belum, bilang ya. Oke, sudah ya. Sudah terikot ya. Oke. Nomor PO kita nggak perlu ya, karena kita tidak menggunakan alur pembelian gitu. Nah, di sini sudah ada petunjuk ya. Jadi kalau kalian bingung, kalian lihat di petunjuk. Untuk nomor PO, kalian nggak usah gunakan karena tidak melalui alur pembelian. Karena nggak ada proses sebelumnya ya. Nggak ada permintaan dari gudang atau apa kan gitu. Kecuali ada permintaan dari gudang ya. Nah, untuk tanggal faktur, kita sesuaikan ya. Tanggal faktur, kita belinya tanggal berapa? 2014 ya. Ini ganti awal bulan periode akuntansi, tanggal 6 ya. Oke. Nah, sampai sini dulu. Gimana? Sampai Sudah. merubah. Sudah ya? Tanggal faktur? Sudah, Pak. Udah. Kita tunggu, takut ada yang ketinggalan ya. Udah. Oke. Sudah? Kalau sudah, nanti kita klik yang jasa ya. Gitu. Jasa itu diklik karena kita masih belum membayarkan secara tunai di sini. Jadi kita klik jasa. Kalau tunai, nanti kita klik ini tunai ya. Udah. Untuk deskripsi pesanan kita tulis meja kasir pertama ya. Meja kasir 125 cm. Oke. Oke. Kodenya kita masukkan. Kita anggap kita masukkan ke meja kasir itu ke dalam apa? Meja kasir ini. Peralatan. Jadi masukkan kode akunnya peralatan.
Peralatan. Oke, ini. Di sini ya, ada peralatan ini ya. 17 ini. 17000030. Oke. Pak, kamu udah buat rencana anggarannya kan? Oke, udah. Harganya berapa? 2.300.000. 2.300.000 ya. Oke. Nah, diterimanya cuma satu kan? Oke. Karena kita cuma 1 unit. Udah? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Pak punya saya. Kenapa? Kenapa? Putus-putus. Terus kalkulator manual. Kodenya, kenapa? Ada yang beda? Itu Pak diterima punya Pak Tommy kan 1, punya saya 1,0. Ya sama aja, kan cuma koma ya. Nggak apa-apa. Itu per settingannya dari laptopnya biasanya. Oke, kalkulator manual. Kita anggap kalkulator itu perlengkapan aja deh, nggak apa-apa. Kita anggap ke perlengkapan. Oh, oke. Di sini kan nggak ada ketentuan ya masuk ke perlengkapan atau peralatan ya. Ya, masuk ke perlengkapan aja deh. Jadi kalkulator, pokoknya yang nggak ada di data itu kita anggap ke perlengkapan aja deh. Karena asumsinya kalau peralatan itu yang nilainya itu yang tinggi. Oke, jumlahnya berapa? 2. Harganya 175.000. Oke. Nah, lanjut lagi. Setelah kalkulator apa? Kursi duduk. Kodenya samakan ya, soalnya berarti kode 17 kalau nggak salah tadi ya. Ini peralatan juga. Diterimanya 3. Seharga 250.000. Oke, ini ya. Oke. Oh, ini kodenya kok 30 ini. Perlengkapan. Hampir keliru. Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan. Bentar Pak. Oke.
Sudah, Pak. Oke, yang lain gimana? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Setelah kursi duduk, gampang kok, ini tinggal nginput semuanya aja ya. Ya, rak swalayan 1,5 kali 6,5. Kita pakai 1.125.000. Kodenya rak swalayan itu masuk ke dalam perlengkapan ya. Oke. Oke, masuk ke perlengkapan. Kodenya berarti sama kayak kursi duduk itu ya. Oke. Kenapa? Puasa. Oke. Diterimanya ada 4. Harganya 125.000. Oke. Itu ya untuk rak swalayan. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kayaknya sudah bisa ya. Untuk etalase juga sama kodenya. Sampai lain-lain perlengkapan itu sama kodenya ya. Pakai 17. Yang nolnya banyak ini belakangnya 40. Berarti kita tinggal masukkan aja, guys. Dua. Ini kodenya sama ya, perlengkapan ya. Jumlahnya 2. Di order harganya senilai 1.200.000. Oke, udah. Setelah etalase kipas angin. Kodenya sama. Oke. Diterimanya 2 unit. Harganya 450.000. Terakhir lain-lain perlengkapan. Kodenya sama ya. Oke. Diterima 1. Harganya 300.000. Ya. Sudah? Jadi diselesaikan semua dulu ya. Tanggal pengirimannya Aku nih PDP Mbak, ini
Ini ya, sudah belum keluar. Ya wes, makasih. Ini. Terus dikira ini maksudnya nabung. Sudah? Gimana? Iki rapnya itu loh, rapnya ini aku punyanya yang kemarin itu si M22 Aul itu, tapi dia 50%, aku kalikan 2 semua, kira-kira kan enggak? Otomatis sudah kehitung ini nanti. 11.500.000 nanti kalau kalian klik. Jadi saldo terhutangnya 11.500.000. Laporan bawah itu berapa? Nah ini tak kalikan kita isi tak gawe disik kok belum ya. Masuk akal buka ya. Oke, bentar ya. Jadi pertanyaan. Undas. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke. Jadi itu ya. Angkanya 11.500.000. Punya kalian gimana? Pak, punya saya kok. Oh, nggak jadi, Pak. Makasih. Kalau belum 11.500.000 berarti ada yang keliru. Kenapa? Jangan lupa tanggal pengirimannya ditulis ya. Kenapa? Jadi apa? Halo? Oke, gimana? Yang lain sudah cocok? Atau ada yang berbeda? Sudah, Udah. Pak. Kalau udah kita seperti biasa ya, kita rekam. Udah ini. Kalau udah kita batal. Nah, udah ada keterangan ini ya. Oke, kita coba cek di laporan ke di jurnalnya ya. Kira-kira sudah masuk apa enggak? Daftar jurnal semua transaksi. Oke. Ini ya. Jadi udah terikot peralatan yang masuk 2.300.000, perlengkapan yang masuk 9.200.000. Utang usaha ini. Kalau terlalu cepat gini ya. Cara lihatnya di laporan daftar jurnal semua transaksi. Nggak usah kalian otak-atik aja deh. Langsung diokekan, keluar. Ini. Nah, gimana? Udah? Sama? Atau ada yang berbeda? Pak, saya kok cuman gini ya. Maksudnya itu kan beda, Pak. Yang Pak Narko, Bu Ica, Bu Dayang tuh nggak ada. Ini kan transaksi yang kemarin. Ini kan Iya, kemarin. setelah saya klik di buku satu tadi kok nggak ada gitu, Pak. Padahal saya udah ngikuti dari awal. Coba Ini saya coba lagi. transaksi minggu lalu kan? Iya. Jadi kita melanjutkan transaksi yang sebelumnya ya. Jadi kita kan sudah jurnal 3 awal ini.
Ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat itu nggak perlu di jurnal. Ini soal kelima. Gak apa-apa, nanti yang belum ada, nanti tinggal dilengkapi ya. Tapi minggu depan kalau bisa semuanya sudah satu apa ya namanya? Sudah sama-sama lah, sudah sama-sama, sudah satu titik yang sama. Gitu. Oke, kalau sudah di-close. Nah, ingat kalau kita punya aset berarti harus di record juga di sini, data harta tetap. Nah, jadi kita harus menambah data-data aset yang sudah kita beli tadi. Oke? Jadi caranya ya kayak gitu. Kenapa? Ini saya kok yang kemarin, jurnal yang kemarin itu nggak keluar ya, Pak? Ini jadi gini nih. Coba lagi share screen dulu. Pakai HP, Pak. Yang Zoom nggak 2 server. Jadi cuman segini nih. Padahal saya Kayaknya yang minggu lalu berarti belum terikot itu berarti. Aduh. Coba lihat di neracamu. Neracamu pasti minus. Maksudnya banyak utangnya malah. Astaga. Modalnya belum ada. Neraca saldo, Pak ya? Neraca saldo. Oke. Kosong. Padahal kemarin bisa, Pak, dibuka. Nggak ada ya. Nggak ada yang masuk ya itunya ya. Aset masuk apa? cuman yang ini tadi, yang barusan. Yang kemarin nggak masuk. Ya berarti yang kemarin belum terikot. Nanti berarti di-record lagi berarti ya. Bikin lagi, Pak, yang kemarin. Kalau nggak punyanya saya itu kalau kamu open itu langsung otomatis ke transaksi sebelumnya kok. Yang saya kirim di WA. Oke, nggak apa-apa deh. Berarti nanti tinggal diperbaiki ya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Jadi, jangan lupa setiap aset yang kita miliki harus kita masukkan di dalam data harta tetap. Yang pertama kita beli meja kasir. Tambah data nama meja kasir. Oke, kasir 125 cm. Oke. Sudah? Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Sekarang ini sudah ganti pelajaran apa belum? Belum. Sampai jam berapa kita? 13.20, Pak. Kurang 10 menit. Soalnya kok kelas setelah ini kok sudah WA saya. 20 udah. Absennya udah disimpan, Pak. Oke. Nah, kelompoknya ini ya. Nah, di sini sudah ada
kelompok perlengkapan toko yang pernah kita buat. Nah, meja kasir ini termasuk aset bukan perlengkapan ya, tapi Pak, saya peralatan ya. ketinggalan. Kenapa? Peralatan ya. Jadi kita masuk ke baru, masukkan lagi, ada kelompok peralatan toko. Nah, tabel penyusutannya nggak usah. Umur ekonomisnya, perlengkapan toko ini 5 tahun. Pak, saya ketinggalan. Oke, ketinggalan yang mana? Yang tadi, Pak, di meja kasir tadi direkam, Pak. Oke, ini ya. Oh iya. Direkam, Pak. Nih. Nggak diganti tanggalnya. Yang ini sudah. Tanggalnya nggak diganti, Pak. Oh, iya kan sekarang ke kelompok dulu. Setelah itu baru tanggal. Kita urutkan ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Maaf. Makasih. Oke. Kelompoknya kan ini masuk ke peralatan. Di sini belum ada, kita tambah baru lagi. Nah, peralatan toko. Puasa, Pak. Peralatan toko 5 tahun. Lalu kita masukkan ke kodenya ya. Asetnya itu peralatan toko. Oke. Akumulasi depresiasinya pakai akumulasi penyusutan peralatan toko. Untuk depresiasinya pakai kode 6. Kode 6. Kode 5. Oh iya, kode 6 benar deh. Penyusutan ini ya, peralatan toko. Dah. Ini ya, masukkan ke asetnya peralatan toko, akumulasi depresiasinya ini, depresiasinya penyusutan peralatan toko. Udah? Udah dapat semua ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah, kita rekam. Oke. Jadi kita masukkan ke dalam peralatan. Oke. Nah. Pak, yang punya saya yang perlengkapan toko tadi kehapus. Gimana dong? Kehapusnya ya apa maksudnya? Enggak, maksudnya keganti gitu loh, Pak. Keganti peralatan toko. Oh, berarti kamu ngeklik di sini terus edit gitu ya? Iya. Anu aja, perbaiki lagi, balikkan ke yang semula, nanti kamu buat lagi. Baru. Gimana, Pak? Berarti Ya ini ini. dihapus dulu, tak, Pak? Edit, enggak, jangan dihapus, diedit. Kamu klik yang ini, nanti perbaiki dulu. Oh. Ya. Iya. Ini loh, kamu klik yang ini, edit ya. Kamu perbaiki yang ini dulu. Sesuaikan dengan ini. Terus kamu rekam. Ya. Setelah itu, kembali ke perlengkapan toko. Nanti kamu tambah baru untuk membetulkan peralatan toko.
Oke? Iya, Pak. Oke. Oke. Untuk tanggal belinya kita sesuaikan ya. Tanggal belinya kita pakai tanggal berapa belinya ini? 6 Januari. Rekam. Oke. Harga belinya berapa perlengkapan tokonya? Perlengkapan toko meja kasir ini 2.300.000. Nilai residunya 0, umur ekonomis 5 tahun. Ini ya, lengkapi sampai ini dulu. Kalau ini otomatis sih nanti. Pak, itu termasuk perlengkapan toko atau peralatan toko? Oh, ini peralatan ya. Tadi keklik yang waktu temenmu tadi. Oke. Oh iya, iya. Yang tadi temenmu tanya ke perlengkapan yang kehapus tadi. Jadi kerubah. Oh iya, Pak. Oke. Udah? Kalau udah kita rekam. Nah, kalau udah setelah kita rekam, ini kan tadi ya. Jangan lupa kita klik lagi. Lalu kita revisi. Nah, ada yang ini rak gantung, bukan rak gantung, tapi yang meja kasir. Kita revisi. Nah, terhitung tanggalnya kita perbaiki jadi tanggal ini. Tanggal 6 ya. Oke. Kalau udah kita Pak, saya mau tanya. kenapa? Tadi urutannya itu peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, terus penyusutan peralatan toko gitu, Pak ya? Baik, Yang Pak. 3 itu. Nah, kalau udah kita rekam. Lakukan perhitungan akumulasi tidak ya. Oke. Udah. Ini masih meja kasir aja. Masih ada aset yang lain, yaitu kalkulator manual. Kalian harus taruh terus juga. Karena kamu menganggap ini aset. Aset tetap ya. Seharusnya ini sih nggak perlu. Cuma gara-gara kita anggap sebagai aset tetap, maka kita masukkan ke kalkulator manual. Kelompoknya ini lebih cocok kalau perlengkapan tapi 2 tahun ya, karena kalkulator mungkin 2 tahun udah rusak. Jadi kita tambah lagi, baru perlengkapan toko, tapi ini yang 2 tahun. Nomor ekonomisnya, asetnya masukkan ke perlengkapan toko. Akumulasi penyusutan perlengkapan toko. Depresiasinya beban penyusutan perlengkapan toko. Oke. Gini ya.
Udah? Kalau udah kita record. Nanti kita pilih perlengkapan toko yang 2 tahun. Oke. Nah, di sini susahnya kita harus nulisnya itu satu per satu. Jadi harga belinya itu persatuan. Oke. Kita rekam. Pak, tadi yang meja kasir itu berapa Pak harga belinya Pak? Lupa Kenapa? saya. Yang apa? Kalkulator. Yang meja kasir. Meja kasir. Bentar ya. Meja kasir 2 juta. 2.300.000. Oh, baik Pak. Oke. Untuk kalkulator jangan lupa kita edit ya. Revisi lagi tanggalnya, yaitu tanggal 6. Oke. Setelah itu rekam, terus tidak. Sudah. Nah, ini sudah kalkulator manual 1. Nanti kalian tulis kalkulator manual 2, kursi duduk 1, kursi duduk 2, kursi duduk 3, rak swalayan 1, rak swalayan 2, rak swalayan 3, rak swalayan 4, terus etalase gerobak ukuran PLT itu 1, ada 2, kipas angin 1, kipas angin 2, sama lain-lain perlengkapan. Itu ya. Jadi nanti kalian tinggal lengkapi itu ya, data harta tetapnya ya. Permisi Pak, itu tanggal belinya sama kayak terhitung tanggal? Kita belinya tanggal 6. 1. Oh, sama berarti ya? Ya, nanti tinggal itu ya, lengkapi itu. Untuk kalkulator masuk ke perlengkapan 2 tahun, kursi duduk perlengkapan 2 tahun, rak swalayan itu masuk perlengkapan 5 tahun, etalase perlengkapan 5 tahun. Pokoknya datanya itu yang ada di soal di PDF itu masukkan sesuai dengan kode peralatan atau perlengkapannya. Kalau nggak ada datanya di sana, kamu asumsikan itu jadi perlengkapan 2 tahun. Gitu ya. Nah, itu jadi PR kalian untuk melengkapi itu. Karena ini nanti panjang untuk dikerjakan sendiri. Kurang lebih nanti kalian menambah 1, 3, 13 data harta tetap di sini nanti. Gitu. Jadi nanti bisa dijadikan PR. Sambil menunggu teman-teman yang masih ada gangguan di zahirnya. Oke, gimana? Baik Pak. Oke. Nanti kalau ada permasalahan, langsung diskusikan di grup ya.